Sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qadhafa mamlukahu bizina yuqamu 'alil haddu yaumal qiyamati." Kalau ada orang menuduh budaknya berzina, maka akan dihukum nanti oleh Allah di hari kiamat. Lihat, kita sering mengatakan ini, nanti lebih luas lagi bab menuduh orang berzina. Berzina itu kalimatnya macam-macam, selingkuh. Menuduh berzina itu besar. Menganggap orang berzina, ternyata menikah. Waduh, luar biasa. Dosanya gede banget, orang menikah dianggap berzina. Bahkan kalau seandainya kita melihat orang berzina dengan mata kita sendiri, nggak boleh kita sebarkan aib tersebut. Kalau ingin nasihati, datangi dia dan ingatkan. Menyebarkan nggak boleh. Apalagi menuduh itu maknanya apa? Tidak ada bukti. Jadi kalau urusan perzinaan itu buktinya harus ada 4 saksi mata. Ada 2 cara untuk ditetapkan sebagai seorang pezina, ada dengan 2 cara. Yang pertama karena pengakuan dirinya, ikrar. Seorang berkata, aku telah berzina, maka ditegakkan hukuman badannya. Yang kedua adalah dengan 4 saksi. 4 saksi. Video nggak sah. Video bisa diedit, bisa macam-macam. Nggak sah. Maka jangan gampang percaya. Na'udzubillah. Kadang ada seorang tokoh hanya karena ada yang iseng membuat video atau chattingan segala macam disebarkan, percaya. Na'udzubillah. Mau melihat saja nggak boleh. Kita menyampaikan orang lain, apalagi ini dusta, rekayasa. Sampai gambarnya ini. Na'udzubillah. Awas jangan masuk wilayah fitnah. Allah akan hinakan di rumah kita. Coba siapapun yang biasa menfitnah orang lain, nggak usah lama-lama, kita perhatikan orang kerjaannya menfitnah orang lain. Atau ada seorang yang suka mencari-cari kesalahan, kejelekan orang. Dan jangan menikah dengan orang semacam itu, karena dia akan menjadikan rumahmu rendah. Orang yang punya kebiasaan mencari kejelekan orang, atau membicarakan kejelekan orang, atau memfitnah. Karena diancam oleh Allah dalam hadis Nabi melalui lisan Rasulullah, "Man tatabba'a 'aurata akhihi tatabba'a Allah 'auratah wa yaftahu wa yafdahu wa la fi basti baitihi." Kalau ada orang biasa mencari-cari kejelekan orang, kelihatannya dia nyaman, tapi lihat, pada waktunya nanti dia akan dihinakan di rumahnya. Na'udzubillah. Kalau itu suamimu berarti rumahmu akan rendah. Kalau itu istrimu, rumahmu akan rendah. Makanya yang punya lesan kotor itu jangan diambil dia. Secantik apapun dia, hati-hati. Paling bahaya. Itu bisa menjadikan rusak rumah itu. Karena ancaman dari Allah. Akan dihinakan di tengah rumahnya sendiri. Yang ke bawah siapa? Ya keluarganya dong. Maka jaga lesan kita. Ini pendidikan dari baginda Nabi SAW. Apalagi mengatakan zina. Kadang na'udzubillah berita perzinaan gampang tersebar, di-share lagi. Tidak boleh. Kalau kita mendengar tetangga kita berzina, kita menangis mestinya. Kalau kita ada niat seorang, kalau kita ada iman dalam hati kita, mungkin kita akan datangin dia dan nasihati. Gak perlu kita ngomong yang tahu enggak? Kita baru. Apa? Tuh. Ya Allah. Itu baru kemarin belum selesai urusannya. Oh, memang daftar untuk dihinakan oleh Allah. Dan ini langsung ini cepat sekali. Kalau orang biasa mencari kesalahan orang, aibnya orang, langsung dibongkar oleh Allah. Maka biasalah menutup aibnya orang, bukan mengungkap kejelekan seorang. Jangan mudah mencaci. Allah akan kirim orang mencaci kita nanti. Dan seperti itu, alasan apapun sudah jangan dipendidikan. Kalau sepanjang hidup kita itu tidak mencaci Fir'aun pun tidak dosa. Diem tok nggak dosa. Cuman kenapa kok kita nggak bisa menahan lesan kita dari mencaci saudara kita? Kalau perbedaan urusan akidah, kita jelaskan akidah sesat. Ini sesat, selesai. Nggak usah mencaci fulan, dasar begini-begini, nggak perlu. Karena itu akan mengundang kebencian, permusuhan, dan dendam yang tidak akan berakhir nanti.
Illa ayyakuna kama qala. Jadi kalau ada orang mengatakan seseorang itu berzina, maka dia akan dihukum di akhirat. Dosa besar. Kecuali ditegakkan hukum dihukum di dunia. Kecuali illa yakuna kama qala, kecuali memang benar dia kama qala ini mengatakan kalau benar berzina, ini ada aturannya. Kita tidak boleh mengatakan seseorang berzina. Kalau kita mengatakan seseorang berzina akan dihukum di akhirat oleh Allah, dosa besar. Kecuali kama qala, kalau memang dia pernah berzina. Maksudnya pernah berzina ini bagaimana? Dengan dua, dia ngaku. Lalu kita mengatakan kamu berzina karena dia ngaku. Itu pun nggak boleh kita sebarkan ke orang. Kita hanya mengatakan pada orang itu, kamu sudah pernah berzina, kenapa nggak tobat? Nanti kita menyebut berzina karena dia ngaku. Tapi yang nggak pernah ngaku nggak boleh. Kamu pernah berzina, menuduh, dosa besar. Jadi kama qala di sini dua arti. Yang pertama, dia adalah mengaku. Atau yang kedua dengan 4 saksi. Selain daripada duanya ini nggak boleh. Ya, ini maka dari itu harus waspada. Apalagi urusan zina. Zina harus ditutup. Kalau pernah ada yang kepleset dalam zina, tutuplah aib tersebut. Karena aib itu betul-betul aib yang akan selalu nempel di jidat pelakunya, di jidat orang tuanya, di jidat anak cucunya, di jidat keluarganya. Seorang suami dianggap tidak benar mendidik istri yang seperti itu. Seorang bapak dianggap tidak, indah betul zina itu. Dan memang ada nasib orang yang jauh daripada rahmat Allah. Kadang sudah punya yang halal, masih melakukan yang haram. Manusia hina, rendah. Kalau tidak segera tobat, dia akan terus semacam itu. Bahkan tidak paham dengan peringatan sudah. Jadi paling bahayanya orang-orang semacam itu kalau belum tobat. Karena permasalahannya bukan karena dia tidak puas, akan permasalahannya adalah dia berani dengan Allah. Mungkin suaminya memenuhi kebutuhannya, akan tapi na'udzubillah memang nasib buruk dia. Dia lebih senang dengan yang haram. Adalah kehinaan. Sama seorang laki-laki juga demikian. Di rumahnya punya istri yang sangat cantik mungkin. Cuman karena dia adalah lebih senang mengikuti hawa nafsunya, dia melakukan dengan mungkin orang yang bekerja di rumahnya yang sama, ada yang ketemu di mana yang sangat jauh dari kecantikan istri dengan cara yang haram, bukan pernikahan, dengan cara yang haram. Ada macam-macam semacam ini. Zina harus ditutup. Maka mencaci orang berzina dosa gede, membawa berita orang zina masuk gunjing dosa gede. Maka jadilah orang yang berakhlak mulia, tidak mudah mencaci, tidak mudah membicarakan kejelekan seseorang. Dan kita mudah memaafkan orang, indah di kita. Kemudian di diri kita menjaga diri agar orang lain tidak mencaci kita dengan cara kita menjaga diri kita. Agar orang tidak mencaci kita. Kalau punya kesalahan dengan Allah, tutup, jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Allah Maha Pengampun. Kalau manusia melihat aibnya manusia, bisanya merendahkan. Tapi Allah Maha Pengampun. Semoga Allah menjaga lisan kita agar tidak mencaci, menggunjing, dan menfitnah. Wallahu a'lam bissawab.